Pesawat mendarat di wilayah pribadi Aguero. Begitu keluar, semua orang yang menunggu di luar langsung memberikan hormat. Marcelo langsung tahu bahwa mereka adalah para penjaga mansion. Nyonya menitipkan salam. Beliau bilang, "Anda tidak perlu khawatir dengan mansion," ujar kepala penjaga mansion. Aku mengerti. Marcelo masuk ke dalam mobil yang membawanya menuju ke mansion Aguero. Sesampainya di mansion, Marcelo bergegas menuju ke lantai pertama. Tempat perang telah dilaksanakan. Di sana, para pelayan yang tadi ikut bertarung menyambut kedatangan Marcelo. Pakaian mereka yang tadinya sobek dan kotor telah diganti. Di lantai tidak ada noda darah, mayat, atau serpihan senjata sedikit pun. Lampu kristal yang menggantung di atas juga menghilang. Hanya tersisa talinya saja. Semua telah dibereskan oleh pelayan Aguero dengan pergerakan mereka yang cepat. Lalu, di depan mereka semua, Violeta yang telah mengganti gaun dengan pakaian tidur, menghapus riasan wajahnya, menguraikan rambutnya, berlari kecil ke arah Marcelo sebelum memeluk pria itu. "Aku senang kau pulang cepat," ujar Violeta. Marcelo tersenyum dengan tingkah Violeta. Dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Maka Marcelo menarik dagu Violeta, memberikan kecupan kecil di bibir istrinya. Aku pulangnya cepat karena sangat merindukanmu." "Oh ya? Karena kau bilang ingin dimanjakan olehku, jadi aku buru-buru pulang." Violeta langsung tegang. "Tunggu, apa kau tahu arti dimanjakan itu?" "Iya." Marcelo tersenyum penuh arti. "Bukan itu, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Maksudku, aku kangen kau membelikanku banyak hal." Marcelo melirik Susan. Bagaimana jika Aguero segera mendapatkan penerus baru? Susan yang mendengarnya langsung bersinar. "Itu adalah hal yang terbaik, tuanku. Saya telah menunggu lama untuk mengasuh lagi." "Bagaimana dengan kalian semua?" Marcelo menanyakan pendapat semua orang yang ada di ruangan itu. "Itu ide yang bagus, Tuan Aguero. Memiliki penerus secepatnya adalah hal yang baik. Kalau penerus Aguero sudah lahir, saya ingin menjadi pengasuhnya. Saat beliau tumbuh nanti, akan ada suara tapak kaki yang berlari ke sana kemari. Beliau pasti jadi kesayangan semua orang. Kita bisa membuatkan makanan enak yang disukai anak kecil, lalu membelikannya banyak mainan baru, atau membuat istana kecil dengan banyak mainan." Violeta melotot saat mendengar percakapan para pelayan. Kenapa mereka sudah membayangkannya sejauh itu? "Dan kalau beliau menikah, kita akan mengadakan pesta pernikahan yang lebih mewah dari sebelumnya." "Anak itu bahkan belum dibuat." Violeta menahan mulutnya untuk berteriak. Marcelo merangkul pinggang Violeta. "Karena mereka sangat menginginkan penerus, bukankah ini tugas kita untuk membuatnya?" Violeta melepaskan tangan Marcelo dari pinggangnya. Ia menunjuk ke arah pintu keluar. "Oh, lihat, Andreas Harsono." Semua orang termasuk Marcelo langsung menoleh ke sana. Mereka langsung sadar terbodohi oleh Violeta yang sudah berlari menaiki tangga. Mau main kejar-kejaran ya? Marcelo berlari mengejar Violeta. "Semangat, tuanku," ujar Susan. "Tuan Aguero, yang semangat ya. Ayo, tangkap nyonya, tuan." Marcelo berhasil meraih Violeta sebelum anak tangga terakhir. Ia menggendong istrinya dengan gaya bridal style. "Lepaskan, brengsek." Violeta memberontak, mengayun-ayunkan kedua kakinya dan memukul dada Marcelo. Namun pria itu tidak memperdulikannya. "Bersiaplah." Marcelo tersenyum. Melihat itu, hampir semua pelayan wanita berteriak histeris karena melihat drama romantis secara live.
Susan sampai mengeluarkan air mata karena terharu. Para pelayan pria mengeluarkan candaan yang menggoda. Gita yang paling waras hanya diam saja dengan wajah yang bingung. Mereka yang lebay, apa aku ya yang lola? Kembali pada Marcelo yang masih dalam perjalanan menuju kamarnya. Meskipun Violeta terus mengoceh minta dilepaskan, Marcelo berpura-pura tuli. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Cecilia yang baru keluar dari dapur sambil membawa sebotol anggur. "Cecilia, tolongin aku," ujar Violeta. Cecilia sedikit bingung, apa yang terjadi? Apa aku melewatkan sesuatu? "Aku akan membuatkan keponakan untukmu," ujar Marcelo. "Apa? Marcelo, ayolah. Kami baru saja selesai berperang dan kau ingin bermain sekarang. Apa kau tidak kasihan pada istrimu? Dia pasti capek," ujar Cecilia. Marcelo mendekati Cecilia dan sedikit berbisik. "Keponakan wanita yang cantik, dia akan tumbuh jadi anak yang ceria dan sayang pada bibinya." Wajah Cecilia langsung memerah saat membayangkan gadis kecil memeluk kakinya sambil memanggilnya bibi. Wow, itu sangat imut. Cecilia menepuk bahu Marcelo. "Pergilah dan lakukan itu." Apa? Ceci?" Violeta terkejut dengan perubahan sikap Cecilia. "Dah sayang, semoga berhasil." Cecilia menepuk kepala Violeta lalu pergi. Violeta berteriak, "Cecilia, kau pengkhianat!" Sampai di kamar, Marcelo menurunkan Violeta di ranjang dan perlahan. Violeta langsung melayangkan pukulan ke arah Marcelo yang dihindari. Melihat kesempatan, Violeta melompat turun dari ranjang dan berlari ke arah pintu. Namun pintu tidak bisa dibuka, padahal Marcelo tidak membencinya. "Apa-apaan? Apa ini rusak?" "Violeta, maafkan aku." Itu adalah suara Cecilia, orang yang mengunci pintu dari luar. "Aku tahu kau akan berusaha kabur, jadi aku menguncinya dari luar." "Cecilia, ayolah, ini tidak lucu." "Ini memang tidak lucu, tapi keponakan wanita yang imut itu pasti lucu." Dah, Cecilia berjalan pergi. "Ceci!" Bam! Violeta melotot saat dua telapak tangan menempel di pintu dengan lengan kekar yang mengapitnya, membuat ia tidak bisa bergerak kemanapun. "Kau tahu, itu sia-sia," Marcelo berbisik di telinga Violeta, lalu menggigit pelan daun telinga tersebut. "Aduh, kenapa kau menggigit?" Violeta yang menoleh sontak dijadikan bahan kesempatan untuk Marcelo meraup bibirnya. Violeta memejamkan matanya saat lidah Marcelo melesak masuk ke dalam mulutnya. Kedua tangannya yang berusaha keras untuk mendorong Marcelo tidak bertenaga. Tapi bukan berarti Violeta membenci ini. Dia selalu menyukai ciuman dari Marcelo yang membuatnya lemah. Violeta mengalunkan kedua tangannya di leher Marcelo, memperdalam ciuman mereka. Marcelo menggerakkan satu tangannya, meremas dada Violeta yang masih terbungkus dengan pakaian. Satu tangannya lagi mengelus pinggul wanitanya dengan gerakan sensual yang mampu membuat Violeta bergidik-geli. Panggutan mereka terlepas. Violeta menatap Marcelo dengan wajah yang telah memerah padam. Di mata Violeta sendiri, Marcelo terlihat begitu seksi dan menggoda, membuatnya menginginkan sesuatu yang lebih. Violeta menempelkan wajahnya di dada Marcelo. "Bukannya waktu itu kau sudah bersikap lembut padaku? Kau bilang tidak akan memaksaku untuk melakukannya." "Aku kan sudah bilang, sikapku berbeda-beda sesuai dengan siapa dan bagaimana suasananya." Marcelo menarik tangan kanan Violeta, menggigit pelan jari telunjuknya. "Dalam hal ini, kau adalah yang pertama menggodaku." Sebenarnya, saat Violeta meminta Marcelo untuk pulang, dia hanya bercanda untuk menggodanya. Violeta memang sedikit berharap, tapi dia tidak menyangka kalau Marcelo akan memajukan jadwalnya yang sudah tersusun rapi untuknya. "Ya, kau benar sih, aku yang menggodamu." Violeta agak malu. "Jadi, haruskah kita berhenti?" "Apa? Hentikan? Kau gila ya?
Aku sudah kepengen dan kau malah ingin menghentikannya. Violeta menarik lengan Marcelo dengan kasar mendorong suaminya itu untuk berbaring di atas ranjang. Marcelo tersenyum dengan wajah memerah saat Violeta naik ke atasnya sambil memuka atasan. Tangan Marcelo langsung bergerak, menarik pinggang Violeta, lalu mengubah posisinya menjadi duduk. Istriku tidak sabaran ya, berisik. Marcelo mengecup pelan bibir Violeta, kemudian turun ke leher. Marcelo menghisap bagian itu dengan kuat untuk meninggalkan bekas cinta. Violeta merasa geli saat Marcelo turun ke bagian dada, menghisap ujungnya. Satu tangan Marcelo menyentuh, memberikan pijatan kecil pada dada yang satunya. Hingga kegiatannya terhenti saat merasakan bibir Violeta yang menempel di lehernya. Violeta menggigitnya dengan kuat, meninggalkan bekas gigi di sana. Violeta tidak menjawab, bibirnya masih sibuk memberikan tanda di leher Marcelo. Tangan Violeta bergerak melepaskan kancing kemeja Marcelo. Setelah setengah terbuka, Violeta memasukkan tangannya menyentuh dada Marcelo dan menyenggol ujung dada Marcelo. Marcelo tersenyum kecil. Kau belajar banyak hal ya rupanya. Aku mempelajari ini darimu. Violeta menggigit daun telinga Marcelo. Aku akan turun. Violeta turun dari pangkuan Marcelo. Tangannya bergerak menurunkan resleting celana Marcelo. Milik Marcelo yang telah tegang mencuat dari dalam sana. Violeta menyentuhnya, mengurut dengan pelan. Mau aku menghisapnya? Wajah Violeta terlihat nakal. Lakukan. Violeta mengecup ujungnya. Ia belum memasukkannya, hanya mengurut dengan tangan. Karena ingin melihat ekspresi Marcelo yang nampak frustasi, menunggu dirinya dimanjakan. Setelah beberapa saat, Violeta mulai mengulum ujungnya. Ia menggerakkan lidah dan mulai menikmati benda itu. Marcelo mengangkat kepalanya, menikmati sensasi tersebut. Tangan Marcelo menyentuh kepala Violeta. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menekannya dengan paksa. Tapi dia tidak mungkin melakukan itu kepada Violeta. Marcelo merasa hangat saat Violeta mulai mengulum lebih dalam. Violeta tahu semua itu tidak akan muat di dalam mulutnya, maka dia mengurut bagian dalam dan hanya mengulum sebisanya. Violeta menggerakkan kepalanya naik turun, sembari mempersempit ruangan di dalam sana. Violeta menatap Marcelo. Dia puas saat melihat ekspresi pria itu. Marcelo memerah padam. Dia sangat menikmati permainan Violeta. Violeta mengangkat kepalanya, melepaskan milik Marcelo dari mulutnya. Tak lama kemudian, cairan putih kental keluar dari sana, mengenai wajah Violeta. Dia pun mengusap wajahnya dan tersenyum puas. Aku senang kau menyukainya, ujar Violeta. Aku penasaran. Marcelo menarik Violeta untuk berbaring di atas tubuhnya. Dari mana kau belajar ini? Aku nonton. Tit. Jangan bilang kau mempraktekannya juga. Violeta mengangguk. Iya, dengan wortel. Marcelo terkejut. Kau? Bodoh. Violeta mengetuk pelan dahi Marcelo. Mana mungkin aku melakukan hal gila seperti itu. Kau memang gila, jadi menurutku sih wajar aja. Violeta menunjukkan ekspresi datar. Kau membuat moodku jadi buruk. Marcelo membalikkan posisi mereka. Kini dia menindih Violeta. Dia menarik celana Violeta, membuat wanita itu telanjang sepenuhnya. Apa kau akan menghisapku juga? Tanya Violeta hanya bermaksud menggoda. Kau adalah orang yang pertama yang kuperlakukan seperti ini, jadi jangan kecewa kalau tidak sebanding dengan ekspektasimu. Marcelo melebarkan kedua paha Violeta. Kau akan melakukannya. Kenapa? Wajah Marcelo tepat di depan mulut bawah Violeta. Kau melakukannya padaku, kenapa aku tidak bisa? Bukan begitu, Violeta terkejut saat Marcelo benar-benar melakukannya. Violeta merasa geli, sangat aneh, tapi dia tidak ingin Marcelo menghentikannya. Marcelo memasukkan dua jari, tanpa menghentikan aksi dengan mulutnya. Gerakan jari Marcelo awalnya pelan, yang perlahan semakin cepat. Violeta meremas bantal dengan kedua tangannya untuk menyalurkan kenikmatan yang ia rasakan. Marcelo menambahkan dua jari lagi, kini ada 4 jari di dalam sana. Cairan mulai keluar dari dalam sana, membuat keempat jari Marcelo basah, namun tidak membuat gerakannya melambat.
Dua hal itu membuat Violeta makin gelisah hingga dia merasakan sesuatu yang akan datang. Marcelo. Marcelo sempat terkejut saat Violeta keluar dan mengenai wajahnya. Dilihatnya wajah Violeta yang terlihat erotis. Hal ini membuat milik Marcelo kembali tegang. Aku akan memasukkannya, ujar Marcelo. Pelan-pelan. Marcelo memasukkannya perlahan, agak sulit baginya untuk memperdalam karena sempit atau miliknya yang terlalu besar. Violeta menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa sakit di bawah sana. Melihat itu, Marcelo mengecup bibir Violeta. Maaf, tolong tahan sebentar. Violeta terkejut saat Marcelo bergerak tanpa aba-aba. Violeta pun memeluk punggung Marcelo dan menggigit bahu pria itu untuk melampiaskan apa yang ia rasakan. Gerakan yang cepat membuat suara kulit yang saling bersentuhan terdengar jelas. Keringat mereka mengalir deras, meski pendingin udara telah dinyalakan dengan suhu rendah. Violeta melepaskan punggung Marcelo, mencengkram bantal sebagai gantinya. Marcelo langsung menggenggam kedua tangan Violeta dengan erat, memasukkan jari-jarinya ke sela jari-jari Violeta. Marcelo, lebih cepat. Violeta merasakan tempat yang ditumbuk Marcelo memberinya kenikmatan yang lebih. Jangan menyesal ya. Marcelo sungguh mempercepat gerakan pinggulnya. Marcelo mencium bibir Violeta, melumatnya dengan ganas karena dirinya telah diselimuti oleh nafsu. Violeta tidak membenci itu. Dia menikmati ciuman dan gerakan Marcelo yang bersamaan. Marcelo, kupikir aku akan tidak apa-apa, keluarkan aja. Keesokan malam, di sebuah kasino besar yang menjadi tempat pergaulan sosial terbaik, sekumpulan orang tengah memainkan salah satu permainan, lengkap dengan anggur, cerutu, dan jalang yang siap menghibur mereka nantinya. Apa kalian sudah dengar itu? Aguero menyerang Andrea Sarsono. Benarkah? Kenapa Aguero seceroboh itu? Andrea Sarsono memiliki banyak pendukung yang kuat. Kudengar mereka juga bekerja sama dengan Toretto. Setahuku, Marcelo Aguero mengeluarkan banyak uang untuk menghentikan para keluarga yang bekerja sama dengan Andrea Sarsono. Itu sangat merugikan Aguero. Kenapa dia berbuat bodoh? Dari rumornya, dia menghancurkan Aguero karena keinginan istrinya. Maksudnya Nyonya Aguero yang cantik itu. Aku melihatnya saat pesta ulang tahun putrinya Andrea Sarsono. Dia sangat cantik. Aku rasa wajar aja jika Marcelo sampai menjadi gila. Istrinya aja secantik itu. Itu artinya Marcelo sudah meninggalkan kisah lamanya kan? Semua orang melirik ke arah wanita bergaun kuning ketat yang sejak tadi ikut bermain dan mendengarkan perkataan mereka. Wanita itu adalah Veronica Williams, satu-satunya orang yang berhasil menghancurkan seorang Marcelo Aguero setelah membuat pria itu mencintainya. Bagaimana menurutmu Nona Williams? Dari tadi kita bicara soal mantan kekasihmu, kenapa kau diam saja? Veronica menatap wanita itu dengan tajam. Aku tidak memiliki waktu untuk membicarakan hal seperti ini. Semua orang di meja itu langsung diam. Ini tidak seru lagi, aku akan berhenti. Veronica berdiri dan berjalan pergi. Sepanjang langkahnya dia terus mendengar tentang Marcelo dan istrinya, Violeta Aguero. Nyonya Aguero sangat hebat ya. Dia bukan hanya hebat, tapi luar biasa. Tidak ada yang bisa melakukan itu kepada Marcelo sebelumnya, termasuk mantan kekasih tercintanya itu. Marcelo Aguero sangat menyayangi istrinya. Mereka pasti saling mencintai. Veronica mempercepat langkahnya. Ia menuju balkon untuk mencari udara segar. Kedua tangannya masih bergetar, bersamaan dengan ekspresi kesal yang tidak bisa ia kendalikan. Brengsek, kemanapun aku pergi, mereka selalu membicarakan Nyonya Aguero yang baru. Kalian semua bodoh. Dia itu hanya wanita jalanan yang merangkak dengan menjilat kaki Marcelo untuk memasuki dunia seperti ini. Veronica memukul pembatas. Kau juga, Marcelo Aguero. Padahal dulu kau memohon padaku agar aku tetap tinggal. Kau juga bilang akan menungguku. Tapi apa ini? Kau malah menikah dengan wanita jalanan yang tidak bisa dibandingkan denganku. Veronica mencengkram pembatas dengan kuat. Baiklah, jika kau menantangku seperti ini, maka aku akan menerimanya. Marcelo Aguero, kita akan memperbaiki hubungan seperti dulu lagi. Karena kau sudah berjanji akan menjadikanku Nyonya Aguero. Tunggu saja, Nyonya Aguero yang asli.
akan segera datang. Siapa? Cecilia ingin meyakinkan pendengarannya. Veronica Williams. Cecilia sedang bicara dengan salah satu rekan yang bekerja sepertinya, menerima misi dan menjalankannya. Jadi jalang itu akhirnya kembali. Tadi aku melihatnya di kasino. Dia terlihat semakin cantik setelah membawa kabur uang mafia Rusia. Lalu, kau mengikutinya? Iya, dan aku mendengar perkataannya. Dia bilang dia akan menjadi Nyonya Aguero yang asli. Apa? Cecilia tertawa. Apa dia sedang menghalu? Makanya aku menghubungimu. Aku tidak mau tertawa sendirian. Dia pasti stres sampai beranggapan kalau Marcelo akan kembali kepadanya. Dia terlalu bodoh sampai mengira seseorang akan melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Apalagi sekarang Marcelo sudah memiliki Violeta. Jalang itu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat. Kau tidak akan melakukan sesuatu kepadanya. Cecilia tersenyum. Aku memang punya dendam, tapi sekarang ada seseorang yang lebih pantas untuk melakukan sesuatu kepadanya. Biar ku tebak, Violeta Aguero. Iya. Bukankah ini seperti di film? Saat mantan pacar pemeran utama laki-laki datang, istrinya akan tersingkirkan karena pemeran utama laki-laki masih mencintai mantannya. Meskipun wanita itu sudah melukai hatinya, mantan si laki-laki akan menindas istri sah, hingga istri sah muak dan kabur dari rumah. Lalu laki-laki itu sadar kalau istrinya sangatlah berharga untuknya. Pada akhirnya mereka kembali bersama lagi. Apa kau serius? Cecilia tidak bisa menahan tawanya. Siapa yang menindas siapa? Kau yakin Veronica bisa menindas Violeta? Ingat, ini bukan film di mana istri yang lemah, tak berdaya dan hanya mengandalkan air mata dan membiarkan dirinya ditindas sesuka hati seperti itu. Marcelo juga bukan orang yang bodoh yang akan kembali pada pengkhianat. Kau kebanyakan nonton film, sama seperti Violeta. Hehehe. Ya sudah, kututup teleponnya sekarang. Sampai jumpa lain waktu. Cecilia meletakkan ponselnya. Dia mengusap krim malam di wajahnya sambil terus memikirkan kembalinya Veronica. Veronica datang kemari untuk kabur dari mafia Rusia yang dia tipu kan? Kenapa dia malah pergi ke kasino? Bersenang-senang seolah tidak terjadi apa-apa. Orang yang ditipu pasti tidak akan tinggal diam. Cecilia melempar dirinya ke atas ranjang. Ternyata dulu Marcelo memang sangat bodoh. Veronica kembali. Benar, Tuan Aguero, ini sudah dipastikan. Setelah 2 tahun, akhirnya wanita itu kembali. Marcelo jadi ingat. Dia sempat menahan Veronica yang hendak pergi. Dia memohon dan mempermalukan dirinya sendiri. Dulu, saat Marcelo memikirkan Veronica, yang terlihat adalah sosok cantik penuh kehangatan yang akan berlari dan memeluknya dengan wajah ceria. Tapi sekarang yang Marcelo ingat hanyalah bagaimana Veronica mengkhianatinya untuk jutaan dolar. Dia menjual informasi berharga Aguero kepada orang lain. Bodohnya lagi, Marcelo menahan Alessandro yang hendak menangkap Veronica. Karena kebodohan inilah, Alessandro mengalami kekecewaan berat terhadap Marcelo. Mereka sempat tidak bicara 5 bulan lamanya. Hingga Marcelo berhasil mengatur ulang semua hal agar tidak sesuai dengan informasi yang dijual oleh Veronica. Selama itu pula, Marcelo tidak berselera makan ditambah pekerjaan yang ia ambil membuat tubuhnya jadi kurus. Untungnya Alessandro bersedia bicara lagi dengan Marcelo. Ia memberikan semangat kepada Marcelo untuk melupakan Veronica dan bangkit lagi. Marcelo berhasil melakukannya dan berkat dukungan orang-orang yang setia yang berdiri di sebelahnya. Lalu kini dia datang lagi. Tuan, saya memiliki permintaan. Sangat jarang Matteo meminta sesuatu. Apa itu? Apapun yang terjadi nantinya, tolong jangan membuat Nyonya sedih. Marcelo terdiam. Dia tidak salah dengar kan? Matteo memintanya hal seperti itu. Ini sangat aneh. Mengingat Matteo tidak menyukai Violeta saat wanita itu pertama kali datang ke Aguero. Saat bicara tentang Violeta, Matteo juga tidak memberikan respon khusus. Dia terlihat tidak begitu tertarik pada Violeta maupun perasaannya. Nyonya membuat kehidupan baru di Aguero. Sebelum Nyonya datang, saya selalu merasa kalau kehidupan di dalam mansion sedikit menyesakkan, apalagi setelah kejadian Veronica, yang membuat Anda tidak terlalu banyak berekspresi. Tapi sekarang mansion rasanya lebih berwarna.
Jika biasanya saya mendengar suara pekerja yang membosankan, sekarang semua orang tampak ceria dan berani berbicara. Yang paling besar adalah perubahan pada diri Anda sendiri. Anda jadi lebih bersemangat, banyak berekspresi, dan kinerja meningkat. Bahkan saya melihat sebuah senyuman yang tidak pernah Anda tunjukkan sebelumnya. Marcelo bisa mendengar itu. Suara Matteo yang terdengar berbeda dari biasanya. Suara tegas dan dingin kini terasa sedikit hangat. Kau juga bisa bicara seperti itu rupanya. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal yang sudah jelas, Matteo. Marcelo berjalan ke arah ranjang. Ia duduk di tepi memandangi Violeta yang sedang tidur dengan air liur yang mengalir di sudut bibirnya dan suara ngorok yang kecil. Wanita sampah itu bukan apa-apa dibandingkan dengan berlian yang kumiliki sekarang.